Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3746 Fana, Roh, Tao. Di atas meja batu, terdapat 7 buku kuno, 3 gulungan, dan 12 keping giok. Semuanya mencatat teknik pedang yang mendalam, yang diperoleh Hongding saat ia mengunjungi makam dewa. Karena ia tidak tahu apa-apa tentang teknik pedang, makanannya tidak enak, dan sangat disayangkan untuk meninggalkannya. Sejauh ini, sangat disayangkan untuk meninggalkannya. Saat itu, Hongding juga menunjukkan buku-buku ilmu pedang kuno ini kepada Gurong, dan Gurong juga mempelajari beberapa jilid kisah nyata. Setelah berulang kali mengucapkan terima kasih kepadanya, Lin Bai mengambil sebuah buku kuno di depan Hongding. Ia melihat 4 karakter yang kuat dan hebat di sampulnya, Sutra Pedang Taihe. Setelah datang ke makam Dewa Surga, meskipun ia tahu bahwa tempat ini luar biasa, Lin Bai tidak benar-benar berlatih satu set buku kuno tentang teknik pedang. Sekarang, ilmu pedang utama Lin Bai adalah sisa dari ilmu pedang klasik dari Jianhu. Setelah bertahun-tahun memahami, 12 keterampilan pedang dalam kitab suci pedang telah dikuasai oleh Lin Bairong. Ketika ia mengambil buku-buku klasik, Lin Bai menikmatinya. Hongding tidak mengganggu Lin Bai. Ia mengambil kendi anggur dan pergi ke tempat yang tenang di halaman untuk minum. Kitab suci pedang itu sebagian besar dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah pengalaman kultivasi Master Kendo sepanjang hidupnya. Bagian lainnya adalah beberapa teknik pedang yang diciptakan oleh Master itu sendiri. Bagian ketiga adalah pengetahuan lain tentang keterampilan pikiran dan hal-hal penting dalam Kendo. Jika Anda mendapatkan bagian pedang lainnya, Anda hanya akan mendapatkan bagian dari Master Pedang. Setelah membaca kitab suci pedang, Lin Bai masih asyik dengan pikirannya. Ia terus mengambil yang kedua. Ia duduk di paviliun dan belajar dengan giat. Seolah-olah ia telah mendapatkan harta karun, ia tidak dapat meletakkannya. Ia perlahan-lahan lupa waktu. Setelah minum anggur di kendi anggur, Hongding meninggalkan halaman beberapa kali dan pergi bermain anggur. Ketika melewati paviliun, ia melihat Lin Bai tidak meninggalkan buku itu. Ia sangat perhatian. Ia tidak dapat menahan diri untuk berseru, jika gadis Gurong memiliki sepertiga hatinya, naskah Kendo ini tidak akan menumpuk debu di sini untuk waktu yang lama. Gurong pernah meminjam dan membaca naskah Kendo ini, tetapi efeknya tidak bagus. Setelah membacanya, Gurong dapat memahami kata-kata dalam naskah klasik, tetapi dia tidak dapat memahami konsepsi artistik Kendo yang mendalam. Hongding juga tahu bahwa Gurong kurang berbakat dan tidak dapat memahaminya. Setelah berkali-kali, Gurong kehilangan minat pada naskah pedang ini. Sebaliknya, di mata Lin Bai, naskah pedang ini tampaknya adalah harta karun. Matahari pagi terbit dan terbenam di timur dan terbenam di barat. Bulan terbit dan terbenam secara berurutan. Dalam sekejap, Lin Baiku duduk di paviliun dan membaca sutra pedang selama 5 hari. Dia telah membaca semua kitab suci di meja dari awal hingga akhir. Setiap kali dia membacanya, dia mendapat panen baru. Fan, Ling, Dao. Saat senja hari, Lin Bai menarik napas dalam-dalam setelah membaca semua kitab suci pedang. Dia tiba-tiba bangkit dan menatap matahari terbenam. Dia terus mengucapkan kata-kata, Fan, Ling, Dao, di mulutnya, yang tampaknya tidak memiliki makna yang dalam. Setelah waktu yang lama, mata Lin Bai kabur dan dia berbisik dengan suara lembut, sepertinya semua hal di dunia ini tidak dapat dilakukan tanpa 3 kata ini, segalanya, roh dan Tao. Dari roh ke roh. Ketika dia berlatih di tanah kuno, Lin Bai mengetahui perbedaan, 12 alam Lingfan. Di bawah alam Sendan, ada alam semesta, dan di bawah alam tripod adalah alam spiritual. Setelah melewati penghalang besar alam pencarian tripod, dia bisa memasuki alam Tao. Setelah Lin Bai datang ke makam Tianshen, dia telah melihat banyak prajurit dan monster di alam Tao. Dia sangat menyadari perubahan luar biasa dalam rentang hidup dan kekuatan. Setelah Lin Bai menerobos alam Sendan, dia memiliki perasaan yang mendalam bahwa ada perbedaan besar antara seniman bela diri di alam Tianwu dan mereka yang berada di alam Sendan. Ketika dia berada di kerajaan Sen Wulingdong, Lin Bai akrab dengan penciptaan batinnya. Pengolahan ilmu silat tidak bisa dipisahkan dari kata, roh, dan Tao, yang seakan tidak bisa dipisahkan dari ketiga kata ini. Setelah membaca kitab suci pedang ini, Lin Bai Ruo menyadari bahwa dia telah menemukan semacam penghalang. Lin Bai menemukan bahwa meskipun ada juga warisan keterampilan pedang dalam kitab suci pedang ini, dia dapat melihat bahwa pendekar pedang yang membuat kitab suci ilmu pedang ini menghabiskan banyak tulisan dan tinta untuk memberikan pengalaman Kendo, dan tidak memperhatikan gerakan pedang. Ini sangat berbeda dengan keterampilan Lin Bai di tanah kuno. Keterampilan seni bela diri di tanah kuno memberi perhatian khusus pada gerakan pedang.
Lin Bai memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Tidak peduli kitab suci pedang Danau Jianhu atau semua buku kuno teknik pedang yang telah dipraktikkan Lin Bai di tanah kuno, hampir semuanya adalah gerakan pedang, dilengkapi dengan keterampilan mental, diikuti oleh kultivasi. Sekarang Lin Bai bertanya-tanya apakah dia adalah orang kuat yang membawa kitab suci pedang kembali ke Jianhu. Dia mendapatkan kitab suci pedang lengkap di makam Dewa Surga. Namun, dia berpikir bahwa bagian lainnya tidak begitu penting, jadi dia meninggalkannya. Sebaliknya, dia hanya mengambil keterampilan pedang. Lin Bai memikirkan latihannya. Tampaknya hanya teknik pedang dan pedang terbang yang diajarkan oleh Ling Tianzi yang mengajarinya cara mengolah Lin Bai, sedangkan teknik pedang lainnya lebih memperhatikan kultivasi teknik pedang daripada kultivasi hati pedang. Maksudmu aku telah berada di jalan yang salah selama separuh pertama hidupku. Matahari terbenam merah di langit memantulkan wajah Lin Bai yang bingung. Jika kamu mengatakan kamu berada di jalan yang salah, kamu tidak salah. Jika kamu mengatakan kamu tidak salah, kamu juga salah. Jalan yang kamu ambil benar atau salah. Orang lain tidak berhak mengomentarinya. Hanya kamu yang bisa memahami jalanmu sendiri. Ketika Lin Bai bingung, suara Hong Ding datang dari belakang Lin Bai. Lin Bai menoleh untuk melihat Hong Ding dan berkata dengan senyum masam, "Guru, jika aku memiliki beberapa pemahaman tentang beberapa kitab suci pedang, tetapi masih banyak teka-teki. Tolong bantu saya untuk menyelesaikannya." Hong Ding datang dengan kendi anggur di tangannya dan melemparkan kendi anggur kepada Lin Bai dari tas penyimpanan. Dia bersandar pada pilar, memandang sisa-sisa cahaya matahari terbenam di langit dengan gembira, dan berkata dengan senyum tipis, "Di dunia latihan ini, semua orang suka berubah dari yang sederhana menjadi rumit, dari yang mudah menjadi sulit. Ini adalah kebenaran latihan, begitu juga berlatih teknik pedang, dan begitu juga berlatih tinju. Ada orang yang suka berlatih dari dalam keluar, dan ada orang yang berlatih dari luar ke kekuatan. Ada orang yang menggunakan gerakan pedang yang sama, yang mengguncang bumi. Yang lain menggunakannya seperti kentut. Tahukah kamu kenapa?" Lin Bai berpikir keras untuk waktu yang lama. Jika teknik pedang yang sama digunakan oleh orang yang berbeda, kekuatannya akan berbeda. Lin Bai tahu bahwa dia telah bertemu dengan banyak praktisi pedang di tanah kuno. Ketika Lin Bai dan dia menggunakan teknik pedang yang sama, dia akan selalu menang. Lin Bai tahu bahwa kuncinya adalah keterampilan pedang tingkat tingginya. Yang lain mengolah satu jenis konsepsi artistik, dan Lin Bai mengolah 9 jenis konsepsi artistik. Setelah yang lain mempraktikkan keterampilan pedang dengan sempurna, mereka merasa telah menguasainya. Namun, setelah Lin Bai menguasainya, dia masih ingin berlatih hingga sempurna. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk mencari tahu kekurangan dari teknik pedang ini, yang mudah untuk diperbaiki. Berlatih itu berbeda. Lin Bai menjawab dengan ringan. Hong Ding menganggukkan kepalanya dan berkata, "Lin Bai, apakah kamu memiliki seorang guru di tanah kuno? Dia tidak memberitahumu sepatah kata pun yang disebut jika ada kekurangan di jalan surga, semua hal akan memiliki kekurangan." Bab 3747 Qingshan melihatku sebagaimana mestinya. Jika ada kekurangan di jalan surga, semuanya akan memiliki kekurangannya. Ketika dia mendengar ini, mata Lin Bai berbinar. Ketika dia berada di tanah kuno, dia telah bertemu banyak pendekar pedang yang kuat, juga banyak ahli bela diri. Misalnya, 2 pendekar pedang dari keluarga Dewa Pedang dan Zun Pedang dari Sekte Pedang Tongtian semuanya adalah ahli. Namun, Lin Bai tidak pernah mendengar kata-kata seperti, "ada kekurangan surga," dari mereka. Satu-satunya saat dia mendengarnya adalah dari mulut Ling Tianzi. Tanpa menunggu Lin Bai menjawab, Hong Ding menghela napas dan berkata, "Jalan surgawi memang ada kekurangannya, tetapi semua hal juga kekurangannya. Begitu juga manusia, iblis, dan ilmu pedang. Tidak peduli seberapa kuat dan hebatnya satu set ilmu pedang, entah itu dibuat oleh pendekar pedang dunia atau oleh Dao Zun, pasti ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Oleh karena itu, di alam roh, setelah banyak seniman bela diri berhasil menembus ambang alam Tao, banyak orang yang menyadari dengan baik bahwa jalan surgawi itu kekurangannya, jadi mereka tidak lagi berfokus pada teknik pedang dan jurus pedang. Kamu adalah seorang pendekar pedang. Kamu harus mengerti bahwa selama jurus pedang diciptakan, hanya mereka yang mau mempelajarinya yang akan menemukan kekurangannya. Tetapi dalam ilmu bela diri Taoisme, orang yang paling banyak adalah waktu. Kamu bisa memikirkannya seperti ini.
Jika kamu bersusah payah menciptakan satu set ilmu pedang yang kamu anggap sempurna, dan kamu benar-benar mengandalkan teknik pedang ini untuk jangka waktu tertentu, yang membuat marah banyak orang kuat, dan mereka yang lolos dari tanganmu, menghabiskan 10, 100, ratusan tahun untuk mempelajari teknik pedangmu demi membalas dendam, mereka pasti akan menemukan kekurangan dalam teknik pedangmu. Mungkin kamu harus mengatakan lagi bahwa mereka telah menghabiskan 10 atau 100 tahun mempelajari teknik pedangku. Aku pasti akan mengalami peningkatan besar dalam jangka waktu ini. Ketika mereka datang untuk membalas dendam, keterampilan pedangku akan menjadi lebih kuat. Benarkah? Kurasa tidak. Para pendiri satu set ilmu pedang sering kali berpikir bahwa ilmu pedang mereka hampir tanpa celah. Mereka tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Selain itu, mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menciptakannya. Sulit bagi mereka untuk membuat terobosan baru dalam waktu singkat. Itu juga karena ini, begitu banyak orang kuat akan mewarisi teknik pedang dan seni bela diri sebelum mereka meninggal. Mereka berharap generasi mendatang dapat melakukan perbaikan dan menebus kekurangan pada dasar aslinya, sehingga teknik pedang menjadi lebih sempurna. Seperangkat teknik pedang yang menggemparkan dunia dan membuat para hantu dan dewa menangis sama sekali tidak diciptakan oleh seorang pendekar dalam sehari semalam. Pasti telah disempurnakan dan diinovasi oleh banyak orang sehingga seperangkat teknik pedang ini lambat laun akan menjadi sempurna. Tidak dapat dikatakan tidak ada cacatnya, hanya saja mereka telah menyembunyikan cacatnya dengan sangat baik. Jika dipikir-pikir, bukankah itu alasan yang sama mengapa kamu berkelahi dengan orang lain? Ketika kamu berkelahi dengan orang lain, kamu akan dengan sengaja menyembunyikan kelemahanmu sendiri. Sebenarnya, kunci dari beban berkelahi dengan orang lain adalah melihat siapa yang memiliki lebih banyak kekurangan dan siapa yang dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengungkapnya, yang mana yang akan sering menang. Hong Ding minum anggur, perlahan membuka mulutnya, dan Lin Bai berdiri di sampingnya, seolah-olah dia memiliki pemahaman yang mendalam. Aku pernah menemukan sebuah buku kuno di makam Dewa Langit. Di dalamnya tertulis sebuah kalimat yang telah memberi manfaat kepadaku sepanjang hidupku. Di dalamnya tertulis, semua seni bela diri dan keajaiban yang dapat dicatat secara tertulis di dunia ini pasti tidak berguna. Hanya pihak yang bersangkutan yang dapat memahami kekuatan sihir misterius yang sebenarnya. Hong Ding berkata sambil tersenyum, ketika pertama kali melihat kalimat ini, saya hanya berpikir bahwa dia adalah seorang maniak yang tidak patuh hukum. Namun, setelah saya membuat kemajuan besar dalam kultivasi saya selalu memikirkan kalimat ini, dan saya merasakan sesuatu secara perlahan. Di musim dingin, ketika Anda melihat Yuweng duduk sendirian di perahu nelayan di sungai, Anda dapat belajar cara memancing, tetapi Anda tidak dapat mempelajari kegigihan Yuweng. Di musim semi, ketika Anda melihat anak bangsawan melempar uang kepada pengemis di jalan dan menertawakannya, Anda dapat belajar bagaimana membantu orang lain untuk membantu orang miskin, tetapi Anda tidak dapat belajar untuk menjadi bebas dan tidak terkendali. Di musim panas, Anda dapat bersinar seperti matahari, tetapi Anda tidak dapat belajar untuk menghilangkan ambisi gelap dengan cara yang tersebar. Di musim gugur, Anda dapat melihat daun-daun berguguran dari dahan-dahan, tetapi Anda tidak tahu apakah itu baru atau mati. Lin Bai, apakah Anda tahu? Betapapun indahnya dunia ini, ia hanya akan terlihat di mata orang lain. Lihatlah, matahari terbenam itu tak terbatas dan langit penuh dengan awan warna-warni. Itu karena kau adalah orang lain. Lihatlah betapa menawannya bukit-bukit hijau itu, dan bagaimana seharusnya mereka terlihat saat melihatmu. Berbicara tentang ini, Hong Ding berhenti dan minum sambil tersenyum. Ia tidak bertanya kepada Lin Bai apakah ia mengerti rahasianya. Ia berbalik dan meninggalkan paviliun, meninggalkan Lin Bai sendirian. Ia melihat matahari terbenam di langit dan bukit-bukit hijau di kejauhan, dan suaranya bergema di telinganya. Lin Bai berdiri untuk waktu yang lama, sampai matahari terbenam, sampai cahaya senja menghilang, sampai bukit-bukit hijau yang jauh tidak dapat dilihat, sampai langit dan bumi di depannya tidak dapat dilihat. Lihatlah betapa menawannya bukit-bukit hijau itu, dan betapa seharusnya mereka terlihat saat melihatmu. Hahaha. Lin Bai dengan lembut membaca kalimat terakhir Hong Ding, dan matanya yang bingung berangsur-angsur pulih menjadi jernih, lebih cerah dari sebelumnya. Pada saat ini, pencapaian Lin Bai semakin mendekati ranah Tao. Jika Lin Bai tidak menahan napasnya tepat waktu, aku khawatir perampokan petir akan muncul di kepalanya. Crow tertawa, anak tua ini bisa mengatakan begitu banyak kebenaran, aku benar-benar membencinya. Lin Bai memahami arti dari dialek Hong Ding dan misterinya. Apa yang dikatakan Hong Ding adalah bahwa cara berlatih terletak di hati, bukan di bentuk. Sama seperti teknik pedang ini, semua gerakan pedang yang dapat ditinggalkan adalah benda mati.
Arti sebenarnya tidak dapat direkam dalam kata-kata. Tidak ada praktisi yang harus mengolah pikirannya daripada bentuk. Jika dia telah terjebak dalam teknik pedang bentuk untuk waktu yang lama, dia tidak akan pernah mendapatkannya. Sama seperti ketika kamu bingung, ketika kamu pergi keluar untuk melihat gunung, kamu mengatakan itu benar-benar luar biasa. Ketika Anda keluar untuk melihat air, Anda mengatakan bahwa airnya sangat jernih. Pemandangan yang dapat Anda lihat hanya akan muncul di mata orang lain. Jika Anda membersihkan diri, Anda akan menjadi pemandangan di mata orang lain. Mungkin ini perbedaan antara Ling Fan dan Dao Jing. Tidak heran perampokan guntur begitu melelahkan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dengan tangannya di punggungnya. Teknik pedang meleleh di hati, bukan di bentuk. Lin Bai berbisik pada dirinya sendiri. Menoleh ke belakang, dia melihat kitab suci pedang di atas meja. Matanya bersinar dan hatinya jernih. Tanpa diduga, dia menyadari kitab suci pedang itu, termasuk Nanming Dao Zun. Pada saat itu, tubuh Lin Bai yang menelan jiwa pedang bergetar, dan indera pedang keluar dari tubuh Lin Bai, seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya. Ide pedang mengembara di seluruh halaman, membuat burung gagak di bahu mereka membesar dan terbang dengan rambut mereka. Setelah setengah lingkaran, pedang itu tertahan dan kembali ke tubuh Lin Bai. Lin Bai tampak seperti manusia biasa tanpa prestasi apapun. Ketika Hong Ding sedang minum, dia tiba-tiba merasakan pedang itu menyapu punggungnya. Tiba-tiba, dia melihat kembali ke Lin Bai di paviliun dan berkata, jantung pedang. Aku hanya beberapa kata omong kosong, benar-benar membiarkannya menempa jantung pedang. Seberapa kuat bakat pria ini dalam kendo? Bab 3748 Hati Pedang Pemberian Tuhan. Aku mengucapkan beberapa kata yang tidak masuk akal, sebenarnya membiarkannya menempa hati pedang. Apakah dia terlalu berbakat dalam kendo? Atau apakah aku memiliki kemampuan untuk berkhotbah? Hong Ding mengambil kendi anggur dan berseru dengan mata konyol. Kemudian dia berpikir dengan hati-hati, tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia bukanlah tipe master yang mampu mendirikan sekolah untuk berkhotbah dan belajar. Lin Bai mampu memurnikan hati pedang, tetapi dia hanya bisa mengatakan bahwa dia berbakat dalam seni pedang. Pada saat yang sama, di dunia roh terpencil, seorang lelaki tua dan seorang wanita tua sedang bermain catur di puncak gunung di lautan awan. Lelaki tua itu melihat situasi di depannya, dan memutar bidak catur di tangannya. Pada saat ini, rasa pedang yang kuat tiba-tiba meledak dari bidak catur, yang membuat alis lelaki tua itu bergetar, dan niat pedang itu menghantam dan menghancurkan lautan awan. Itu sangat berharga. Kau bisa membuat jantung pedang, kata wanita tua itu sambil tersenyum. Mata lelaki tua itu sedikit berkedip, wajahnya masih tenang, dan roh pedangnya tertutup. Setelah memasukkan bidak catur, dia meletakkan bidak catur itu dengan kuat di kursi tempat dia masih memandanginya. Dia duduk dengan tangan terikat dan berkata dengan suara lembut, ini jauh lebih lambat dari yang kuduga. Dengan bakatnya, dia seharusnya sudah mengembangkan jantung pedang saat dia memasuki alam posisi tertinggi. Wanita tua itu berkata dengan senyum pahit, itu masih sangat bagus. Melihat seluruh dunia spiritual, berapa banyak orang yang bisa mengolah jantung pedang di alam kuasi Tao. Dia sangat luar biasa sehingga kau tidak puas. Jika kau ingin memberikannya kepada wanita tuaku, aku bisa tertawa terbahak-bahak. Terlebih lagi, kau dan aku sama-sama tahu bahwa situasi yang dia alami di tanah kuno didambakan oleh para dewa raksasa, dan kemudian oleh Xianzong kuno. Dia hampir saja berhasil melewati celah-celah. Ini adalah kesempatan yang wajar baginya untuk pergi ke hari ini. Setelah wanita tua itu menyelesaikan putranya, lelaki tua itu memutarnya lagi dan berkata dengan suara lembut, hal-hal sepele benar-benar mengganggu pikirannya untuk waktu yang lama. Wanita tua itu berkata, ketika kamu pergi, kamu harus membawanya pergi. Membawanya kembali ke alam roh. Untuk mati. Selain itu, bisakah dia merendahkan kerabat dan teman-temannya di Tiongkok kuno? Beberapa hal harus diserahkan kepadanya untuk membuat pilihannya sendiri. Leng Yun dan Li Sanxing telah tiba di tanah kuno. Kamu tidak dapat menyembunyikannya dari Protos raksasa. Apakah kamu memikirkan tindakan pencegahan? Tidak. Apakah kamu akan melihatnya mati? Kematian, mungkin, adalah semacam pembebasan baginya. Semakin cepat dia meninggal, semakin terbebas dia. Tapi dia tidak akan mati. Aku tidak bisa memikirkan tindakan balasan apapun karena aku orang luar. Aku seorang penonton. Dua pemain bermain catur. Hidup dan mati yang sebenarnya ada di tangan para pemain. Sama seperti permainan caturku, aku dipaksa mundur olehmu. Mungkin tidak ada jalan keluar, yang merupakan cara terbaik untuk mundur. Apakah kau akan mati bersamaku?
Dalam permainan antara wanita tua dan pria tua itu, anak berikutnya, mengucapkan sepatah kata, sulit dipisahkan di papan catur. Diperkirakan tidak akan ada hasil dalam waktu singkat. Pria tua ini adalah guru Lin Bai, Ling Tianzi. Wanita tua yang bermain dengannya adalah wanita tua yang membawa Bai Ziyuan dari Villa Lingdong Lingjian. Di dunia spiritual, ada orang-orang yang terlahir dengan keterampilan yang sangat baik. Mereka terlahir dengan bakat besar dan bakat luar biasa. Generasi selanjutnya menyebut mereka, terlahir dengan pedang. Langit memberi mereka hati pedang. Kemudian, beberapa orang yang tidak mau menjadi orang biasa dan mencapai keadaan ini dengan usaha keras disebut, berlatih hati pedang. Hati pedang adalah ranah unik dari kultivasi pedang. Bahkan di dunia spiritual, tidak ada satupun di antara jutaan orang. Tentu saja, kultivasi pedang dengan hati pedang niscaya akan menjadi yang paling kuat di dunia spiritual pada akhirnya. Ini sama dengan jalan dao tertinggi, yang berarti bahwa seorang prajurit memiliki kualifikasi untuk menjadi yang tertinggi di langit dan bumi. Demikian pula, semakin kuat hati, semakin kuat pula pedangnya. Lin Bai tidak terus memahami kitab suci pedang itu, karena setelah menyempurnakan hati pedang pada hari itu tidak cukup di mata Lin Bai. Bahkan kitab suci pedang, Nanming Daozun, tampaknya tidak terlalu menarik bagi Lin Bai. Sekarang Lin Bai juga bertanya-tanya apakah akan menemukan warisan Nanming Daozun. Duduk bersila di ruangan, Lin Bai tampak tenang dan halus. Matanya kuno dan temperamennya luar biasa dan acuh tak acuh. Namun, setiap gerakan Lin Bai, saat ia mengangkat mata dan tangannya, penuh dengan pedang. Meskipun ia sangat lemah, ia memiliki perasaan alami. Jantung pedang. Lin Bai, kau telah menjadi jantung pedang. Burung gagak itu berdiri di bahu Lin Bai. Setelah Lin Bai mencapai kultivasi kendo semacam ini, ia berpikir keras untuk waktu yang lama dan sepertinya mengingat rumor tentang alam ini. Apakah ini jantung pedang? Lin Bai menjawab dengan pelan. Kemudian matanya terpejam, dan kitab suci ilmu pedang yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya kembali muncul di benaknya. Lin Bai tiba-tiba menemukan bahwa banyak tempat yang membingungkan tentang ilmu pedang kini menjadi terbuka dan berpikiran terbuka. Dia merasa bahwa semua ilmu pedang yang telah dia latih sebelumnya tidak berarti di matanya. Sepertinya aku bisa melihat semua kekurangan ilmu pedang ini dalam sekejap. Lin Bai terkejut. Dia tiba-tiba merasakan perasaan ini di dalam hatinya. Dia mengeluarkan kekuatan sihir dalam kitab suci pedang Nanming Daozun dan menemukan bahwa ada banyak kekurangan. Hampir Lin Bai dapat yakin bahwa jika dia bermain dengan seorang seniman bela diri yang berlatih ilmu pedang ini di masa depan, dia akan dapat berbicara dengan lawannya dalam sekejap. Tidak hanya itu, tetapi Lin Bai juga melihat banyak kekurangan, termasuk ilmu pedang Lin Duo yang memotong naga. Tetapi Lin Bai terkejut. Tampaknya kekurangan ilmu pedang pemotongan naga lebih sedikit daripada yang ada di Nanming Daozun, dan memiliki potensi penuh. Sebaliknya, meskipun teknik pedang Nanming Daozun telah terbentuk, tidak ada ruang untuk mengeksplorasi. Tidak heran ayahku berkata bahwa dia dibatasi oleh seni bela diri tanah kuno dan tidak dapat menyempurnakan teknik pedang pemotong naga. Oleh karena itu, dia meninggalkan banyak ruang potensial dan berharap dia dapat membantunya meningkatkannya. Pada saat ini, Lin Bai menyadari bahwa bakat Lin Duo dalam kendo sangat menakjubkan. Lihatlah dan lihat semua kekurangan teknik pedang. Lin Bai menciptakan dua gerakan pedang. Yang pertama adalah menggunakan 9 jenis konsepsi artistik untuk menciptakan teknik pedang yang disebut Zuxian. Gerakan kedua adalah teknik pedang yang diciptakan oleh Xuan Tong dan Lin Bai. Itu disebut memotong rumput. Pedang pembunuh abadi itu ganas dan luar biasa, dan pedang, memotong rumput, menganggap semua makhluk hidup di dunia sebagai akar rumput, tirani, dan tanpa ampun. Sekarang Lin Bai memiliki hati pedang. Sekilas, dia menemukan bahwa pedang pembunuh abadinya sendiri penuh dengan kekurangan, yang hampir membuat Lin Bai tertawa. Sebaliknya, pedang pemotong rumput mengejutkan Lin Bai dan hampir mencapai tingkat yang sempurna. Namun, ketika Lin Bai memikirkannya dengan saksama, pedang ini menggabungkan dua ide yang berbeda dari Lin Bai dan Xuan Tong. Lin Bai bangkit dan menjadi dewa pencipta Xuan Tong, dua orang yang membagi pekerjaan, terus-menerus menggunakan pikiran untuk memoles, membiarkan pedang pemotong rumput, secara bertahap menjadi sempurna. Sepertinya aku mengerti bagaimana aku harus melangkah di masa depan. Begitu dia menyapu semua naskah kendo dalam pikirannya, Lin Bai tampaknya memahami jalan kendonya sendiri. Bab 3749 berangkat. Dalam beberapa hari yang tersisa, Lin Bai berlatih Jianxin di halaman Hongding dan melangkah ke level Jianxin. Lin Bai memiliki pemahaman baru tentang kendo. Alih-alih berfokus pada gerakan pedang seperti orang Tiongkok kuno, ia lebih memperhatikan kultivasi Jianxin.
Melalui diskusi antara Lin Bai, Hong Ding dan Gagak akhir-akhir ini, Lin Bai secara awal menyimpulkan bahwa kultivasi hati pedang terkait dengan berbagai teknik pedang dan pemahamannya sendiri tentang langit dan bumi. Ketika ia melangkah ke level hati pedang, hampir Lin Bai dapat membaca semua buku kuno seni pedang di dunia, dan ia dapat melihat kekurangan, kelemahan, dan kekurangan di dalamnya secara instan. Selain itu, ia tidak hanya dapat melihat melalui teknik pedang, tetapi juga beberapa kitab suci lainnya. Dengan cara ini, Lin Bai tidak perlu terus berlatih teknik pedang. Selama ia berlatih hati pedang, ia akan dapat berlatih teknik pedang lainnya. Yang kedua adalah kultivasinya sendiri, yaitu yang disebut peluang. Namun, hal semacam ini hanyalah ilusi. Mungkin Lin Bai akan menyadarinya di saat berikutnya, atau dia tidak akan menyadari apapun setelah ratusan tahun. Oleh karena itu, dia perlu keluar dan berjalan lebih banyak, bepergian lebih banyak, melihat dunia dan melihat kemakmuran dan perubahan dunia. Untuk mengolah hati pedang, perasaan intuitif bagi Lin Bai adalah peningkatan kekuatannya. Sekarang kultivasi Lin Bai di alam kuasi Tao, bahkan Lin Bai merasa bahwa bahkan jika Lin Bai tidak menggunakan kekuatan segel Tao, kultivasi alam kuasi Tao dapat menghancurkan alam Tao. Di pagi hari, Lin Bai duduk di antara hamparan bunga di halaman, dan indera seperti pedang yang dikirim dari tubuhnya akan membuat daun-daun yang jatuh beterbangan di tanah dan sedikit bergetar. Kelopak daun yang jatuh ini mengelilingi Lin Bai dengan kekuatan pedang yang tak ada habisnya, seperti setiap kelopak daun yang jatuh setajam senjata ajaib. Burung gagak itu berdiri di dahan, memiringkan kepalanya, dan melihat latihan Lin Bai. Namun, trans muncul di matanya, seolah-olah dia mencoba mengingat sesuatu. Di kejauhan, Hong Ding berjalan cepat melalui koridor dan melihat latihan Lin Bai. Dia tertegun dan tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia berdiri di samping dan menonton dengan tenang. Setelah beberapa saat, kelopak bunga yang jatuh di sekitar Lin Bai perlahan jatuh ke tanah. Lin Bai membuka matanya sedikit, bangkit dari hamparan bunga dan menatap Hong Ding dengan tangan terkepal. Hatimu semakin kuat. Hong Ding datang sambil tersenyum. Wajahnya cukup lega, lalu dia berkata sambil tersenyum, keluarga kuno sudah setuju. Kamu bisa mengikuti Gurong ke medan perang Qingsu. Waktu keberangkatannya besok pagi. Jika kamu membutuhkan sesuatu pada hari ini, tolong beritahu aku sesegera mungkin, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Ketika aku pergi ke medan perang Qingsu, aku harap kamu bisa menjaga pohon beringin tua itu untukku. Lakukan yang terbaik. Lin Bai memberikan balasan. Lin Bai awalnya ingin pergi ke medan perang Qingsu setelah menjual tulang-tulang monster di kota Yinyu. Dalam perjalanan, dia diundang oleh Hong Ding, berharap Lin Bai bisa pergi bersama Gurong. Sebenarnya, dia berharap Lin Bai bisa membantu Gurong lebih diam-diam. Hong Ding sangat menyadari karakter Gurong. Dia tidak ramah dan tidak pandai berkata-kata. Meskipun dia pergi dengan generasi muda dari keluarga kuno, hubungannya dengan rekan-rekannya tidak baik. Sebaliknya, banyak seniman bela diri di keluarganya membencinya. Tampaknya rekan-rekan Gurong pergi ke sana, tetapi sebenarnya, ketika dia tiba di medan perang Qingsu, dia mungkin sendirian. Dan kebetulan, Hong Ding juga melihat bahwa Lin Bai tampaknya sendirian. Dua orang yang kesepian berjalan bersama mungkin lebih peduli satu sama lain. Sekarang Lin Bai hanya ingin tahu lebih banyak tentang keadaan hati pedang. Ketika dia tidak menginginkan yang lain, dia menolak Hong Ding. Lin Bai tidak dapat memberitahu Hong Ding bahwa aku juga menginginkan senjata ajaib. Itu bernilai ratusan juta pil Rosevins. Bahkan jika Hong pergi ke makam dewa, dia telah mengumpulkan banyak kekayaan, tetapi dia mengeluarkan 200 juta pil Zukui untuk membeli senjata ajaib bagi Gurong, yang mungkin sedikit menyakitkan hati. Hong Ding kemudian pergi tanpa menunda latihan Lin Bai. Setelah Hong Ding pergi, Lin Bai duduk lagi, merasakan jantung pedang. Dalam sekejap waktu, sekejap mata telah mencapai pagi berikutnya. Lin Bai bangun tepat waktu, masuk ke rumah untuk mandi, dan kemudian mengenakan pakaiannya yang bersih dan rapi. Burung gagak itu datang untuk berdiri di bahu Lin Bai, dan berteriak dengan marah, akhirnya aku akan pergi. Aku lelah tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama. Aku tidak punya harta atau uang. Membosankan sekali. Lin Bai tidak menghabiskan 7 atau 8 hari di halaman Hong Ding. Ia merasa waktu berlalu dengan cepat, tetapi burung gagak itu sangat bosan. Ia tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Ketika ia pergi untuk berbicara dengan Hong Ding, ia mendapati bahwa Hong Ding hanya minum sendirian. Setelah beberapa kali berbicara, burung gagak itu hanya bisa berdiri sendiri di dahan pohon, sambil sesekali mengeluh dan berteriak. Sekarang setelah mendengar bahwa ia akan pergi, burung gagak itu sangat senang. Hong Dinglai menemukan Lin Bai, dan pergi bersama Lin Bai ke rumah kuno.
Ketika dia tiba di sebuah alun-alun, dia menemukan bahwa sudah ada 3 perahu terbang besar, yang benderanya berkibar tertiup angin bertuliskan Kota Bulan Perak, Rumah Kuno. Di bawah perahu, Lin Bai melihat sekelompok pria dan wanita muda, wajah mereka bersemangat dan gembira, seolah-olah mereka akan bepergian. Di antara kelompok pria dan wanita muda yang bersemangat dan gembira itu, Lin Bai melihat seorang wanita dingin dan tanpa ekspresi berdiri sendirian di tepi. Meskipun dia sangat dekat dengan mereka, dia memiliki rasa kesepian yang aneh. Wanita ini adalah Gurong. Seperti yang dikatakan Hong Ding, meskipun Gurong pergi dengan murid-murid dari generasi yang sama dari keluarga kuno, mereka tidak mencari harta karun apapun untuk mereka, hanya membiarkan mereka keluar untuk mengalaminya. Namun, popularitas Gurong di antara rekan-rekannya sangat buruk. Tampaknya dia berada di kelompok yang sama, tetapi sebenarnya, dia sendirian. Jika ada bahaya di medan perang Kingsu, murid-murid lain dari generasi yang sama akan menjaga mereka. Diperkirakan tidak banyak orang yang ingin menyelamatkan nyawa pohon beringin kuno, jadi akan membiarkan Lin Bai mengikutinya. Tuan Hong Ding. Tuan Hong Ding. Lin Bai mengikuti Hong Ding sepanjang jalan. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan banyak tetua keluarga kuno. Dia sangat rendah hati dan hormat kepada Hong Ding. Ketika dia melihat Hong Ding datang, mereka semua mengepalkan tangan dan memberi hormat. Hong Ding mengangguk dan menjawab satu persatu, dan akhirnya datang ke sisi sekelompok pria dan wanita muda. Sekelompok pria dan wanita itu juga tahu bahwa Hong Ding sedang mencari Gurong, jadi mereka berjalan pergi dengan bijak setelah melihat upacara tersebut. Paman Hong Ding. Pohon beringin kuno melihat Hong Ding, ini hanya tersenyum lebar. Hati-hati saat kamu pergi ke Kingsu. Pada saat yang sama, Hong Dingyu memberi Gurong sebuah gulungan di lengan bajunya dan berkata, ini adalah peta yang aku gambar dari ingatanku ketika aku mengembara di Kingsu. Kamu dapat menyimpannya. Mungkin berguna. Begitu. Gurong dengan cerdik mengambil gulungan itu dan melihat Lin Bai di samping Hong Ding. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar ingin pergi bersamaku? Aku dapat memberitahumu bahwa jika aku sampai di Kingsu, aku tidak tega untuk menjagamu. Lin Bai tersenyum pahit. Bab 3750 Kejeniusan Keluarga Gu. Pada awal periode itu, Gurong mengira bahwa Hong Ding meminta Lin Bai untuk mengikutinya ke Kingsu hanyalah sebuah lelucon. Namun sekarang ketika dia melihat Hong Ding bersama Lin Bai, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah raut wajahnya. Gurong tidak meremehkan prestasi Lin Bai, dia juga tidak sombong karena dia melampaui Lin Bai. Akan tetapi, Gurong jelas tahu bahwa medan perang Kingsu sangat berbahaya, dan prestasinya dalam merampok Daojing hanya mampu melindungi dirinya sendiri. Meskipun Lin Bai sangat kuat, dia hanya memiliki kultivasi Daojing semu, yang membuatnya merasa tidak nyaman di medan perang Kingsu. Gurong, jangan bicara omong kosong. Ketika kamu pergi ke medan perang Kingsu, jika kamu menghadapi bahaya atau pilihan yang sulit, kamu harus selalu berdiskusi dengan Lin Bai. Jika kamu jatuh dalam bahaya, kamu juga harus ingat bahwa Lin Bai adalah orang yang dapat kamu percaya. Jika itu krisis, kamu akan pergi ke Lin Bai dan dia akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidupmu. Penekanan Hong Dingyu panjang. Bukannya Hong Ding meremehkan Gurong, tetapi Hong Ding tahu bahwa Lin Bai telah menyempurnakan hati pedangnya, dan kekuatan Lin Bai sekarang diperkirakan bahkan lebih kuat dari Gurong, prajurit yang merampok jalan. Lagi pula, bahkan di dunia roh, tidak ada yang bisa menyempurnakan hati pedang saat berada di alam kuasi Tao. Bahkan jika ada, diperkirakan itu akan menjadi unik selamanya. Begitu. Beringin tua itu menjilat mulutnya. Ketika Hong Ding bertanya kepada Gurong, para tetua keluarga kuno telah mengatur agar para prajurit naik ke perahu. Lin Bai dan Gurong semuanya ada di perahu. Tetua keluarga kuno telah mengatur tempat tinggal untuk Lin Bai, yang berada di sebelah beringin tua. Berdiri di atas perahu, Lin Bai tidak memasuki kabin untuk beristirahat. Sebaliknya, dia berdiri di atas belat dan melihat kedua perahu lainnya. Menurut pernyataan Gu Wen di kamar dagang serigala serakah saat itu, pasukan yang dikirim oleh pasukan di makam dewa untuk mencari harta karun di medan perang Kingsu secara umum dibagi menjadi 3 jenis. Salah satunya adalah prajurit yang ikut serta dalam 5 perampokan ke atas, yang berdedikasi untuk menjelajahi harta karun paling berharga di tempat-tempat berbahaya. Yang kedua adalah prajurit Wu Jidao, yang memasuki medan perang Kingsu untuk menjelajahi beberapa harta karun tersembunyi. Yang ketiga adalah generasi murid yang lebih muda, seperti Rong Kuno, yang pergi ke medan perang Kingsu terutama untuk pelatihan. Jika mereka dapat menemukan harta karun, mereka akan menemukannya, bahkan jika mereka tidak dapat menemukannya. Tim yang berpengalaman biasanya diatur di medan perang Kingsu. Ada sedikit bahaya di daerah itu.
Ketika Lin Bai berdiri di dekat pagar perahu dan melihat kedua perahu lainnya yang perlahan naik, dia tiba-tiba melihat bahwa di perahu pertama, yang merupakan tempat di mana jalan 5 perampok berada, seorang pemuda anggun melangkah ke atas belat. Sambil mendesah pelan, dia melihat ke dunia kota bulan perak. Segera tatapannya menyapu dan jatuh pada Lin Bai. Setelah mata mereka bertemu di udara, Lin Bai mengangguk sambil tersenyum dan mengepalkan tangan. Pria itu menanggapi dengan senyuman. Kemudian, mereka berdua kembali ke kabin untuk beristirahat. Kultivasi Wuji Daojing benar-benar kuat. Pada saat Lin Bai berbalik, dia sedikit terkejut. Dengan kontak mata tadi, Lin Bai dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang mengalir di tubuh manusia. Seolah-olah satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat gunung runtuh. Pedang yang mengerikan. Bagaimana bisa tatapan ini ada di matanya? Bagaimana perasaanku seolah-olah dia bisa melihat semua tentangku? Setelah pria tampan itu berbalik, dia juga mengerutkan kening dan berpikir keras. Pada saat itu, dia merasakan aura pedang yang mengerikan dari Lin Bai. Seolah-olah Lin Bai berdiri di sana, seperti pedang tajam yang akan keluar dari sarungnya. Butuh waktu sebulan untuk pergi ke medan perang Qingsu. Ketika Lin Bai kembali ke kabin, dia terkadang beristirahat, terkadang mengolah inti pedangnya, dan terkadang pergi ke kayu lapis untuk melihat pemandangan di luar kota Yinyu. Namun, sebagian besar waktunya, Lin Bai sedang berlatih. Setiap kali dia keluar dari kabin, Lin Bai dapat melihat banyak anak muda dari keluarga kuno. Setelah beberapa kali perjalanan, dia hampir selesai membaca murid-murid dari generasi muda keluarga kuno. Hampir semuanya adalah pencapaian alam Tao dari satu perampokan, dan beberapa dari mereka mencapai tingkat perampokan 2. Ketika berdiri di pagar untuk melihat pemandangan, dia juga mendengar mereka mengobrol di samping. Dari kata-kata mereka, Lin Bai mengetahui bahwa 3 rekan keluarga kuno adalah yang paling menonjol, dan pencapaian mereka telah mencapai tingkat perampokan 2. Orang pertama dari keluarga kuno, yang dikenal sebagai Gu Yule, didirikan di Liangji Daojing. Ketika Lin Bai keluar untuk melihat pemandangan, dia terlahir dengan pohon giok dan tampak tampan. Dia suka mengenakan pakaian putih, wajahnya seperti giok, dia heroik, temperamennya seperti anggrek, dia rendah hati dan sopan. Pria kedua, bernama Gu Gongyu, juga seorang pemuda tampan. Namun, ketika Lin Bai bertemu dengannya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada aura kejam di antara kedua alisnya, ekspresi angkuh dan menghina di wajahnya. Orang ketiga, Gu Siling, adalah seorang wanita yang sederhana dan memiliki hubungan terbaik dengan murid-murid keluarga kuno dari generasi yang sama. Suatu kali, ketika Lin Bai sedang berdiri di pagar, dia datang untuk menyapa dan mengobrol dengan Lin Bai, yang meninggalkan kesan yang baik pada Lin Bai. Selain ketiga orang ini, kultivasi dan kekuatan murid-murid keluarga Gu lainnya juga bagus. Sebaliknya, prestasi Gurong seharusnya berada di peringkat terakhir. Bagaimanapun, Gurong baru saja melangkah ke ranah jalan Yiji, dan wajar saja jika kekuatannya lemah. Perahu terbang itu terbang di langit di makam Dewa Surga. Ketika melewati banyak gunung dan hutan, banyak klan iblis di hutan pegunungan menatap perahu terbang yang lewat. Namun, kebanyakan dari mereka kehilangan minat dan tidak berani mengambil tindakan ketika mereka melihat bendera, rumah kuno kota bulan perak, di perahu terbang itu. Secara kebetulan, dalam perjalanan, saya dapat bertemu dengan beberapa burung iblis yang tidak memiliki mata panjang, dan para tetua yang menyertainya juga bertekad untuk membunuh mereka. Meskipun ada beberapa tikungan dan belokan di sepanjang jalan, mereka semua dalam bahaya. Sekitar setengah bulan. Kemudian, perahu itu telah meninggalkan kota Yinyu untuk jarak yang tidak diketahui, dan sekarang memasuki hutan murni yang tidak dapat dilihat. Di hutan pegunungan, terdapat kabut asap, dan berbagai macam monster terlihat berlarian di dalamnya. Dari waktu ke waktu, suara gemuruh monster dan pertarungan para prajurit terdengar dari dalam tanah dan bergema di atas perahu, menyebabkan banyak murid kuno keluar untuk menonton, tetapi mereka tidak meninggalkan perahu dengan mudah. Selama hampir sebulan, Lin Bai tidak melihat Gurong meninggalkan ruangan sekalipun. Dia tidak tahu apakah itu saat Gurong dan Lin Bai keluar dari ruangan, atau Gurong tidak pernah meninggalkan ruangan. Pada hari ini, pelayan di atas perahu datang ke pintu kamar Lin Bai dan Gurong. Setelah mengetuk pintu, dia berkata, ada 2 atau 3 hari lagi untuk pergi ke medan perang Qingsu. Tetua Gutong meminta budak kecil itu untuk memberitahu Anda dan pergi ke aula pertemuan untuk menjelaskan tujuan Anda pergi ke medan perang Qingsu. Setelah mendengar ini, Lin Bai merapikan diri dan keluar dari ruangan. Namun, dia melihat Gurong keluar tanpa ekspresi apapun. Ketika dia melewati Lin Bai, dia hanya melihat Lin Bai dan berlalu tanpa menyapa. Lin Bai tertawa getir. Hong Ding benar sekali.
Dia agak terlalu kesepian.